Dengar-dengar S3-nya cepat sekali selesai. Oh iya. Jadi sebenarnya saya kan dari master PhD itu kan program 5 tahun. Siap. Saya lulus 3,5 tahun. Jadi totalnya. Harusnya 5 tahun jadi 3,5 tahun. Iya, jadi S3-nya 1,5 tahun. Segitu ya. Gimana caranya? Oke. Ini saya tuh pengen bikin acara. Namanya tuh Klik Andi. Niru Klik Andi. Dan ini adalah episode perdananya, langsung dapat bintang tamu yang keren banget. Wah, ini episode perdana. Wah, sangat terhormat. Jadi teman-teman yang mungkin ada yang belum tahu, tapi mungkin juga banyak yang tahu karena kalau teman saya biasanya juga fansnya Sastia. Jadi Sastia ini adalah saya bilang dosen ya, dosen di Jepang. Tapi terserah aja gini, emang percaya orang tuh ini dosen itu kelihatannya masih muda banget kayak anak S1 ya nggak sih? Bisa nggak diceritain ini beneran ya? Di mana sih itu ya ngajarnya di Osaka University, di Department of Biotechnology, di Graduate School of Engineering. Teknik lagi. Beneran dan teknik kebanyakan. Itu memang sekolah di sana dulu ya? Dari muda gitu atau? Enggak, saya tuh sebesarnya di Jakarta, terus itu kuliahnya di Bandung, di ITB, di Jakarta Selatan. Waduh, Jaksel. which is gitu namanya? Iya, which is gitu deh. Iya, jadi dulu waktu pas SMA memang banyak ekstrakurikulernya, sebenarnya sangat tidak akademik, tapi akhirnya kuliahnya di ITB. Dari lulus di ITB. Di mana di ITB? Di biologi waktu itu. Sekarang dia jadi fakultas, jadi sekolah ilmu dan sekolah ilmu dan teknologi hayati. SITH sekarang. Berarti S1 di sana. Lalu dapat fellowship 1 tahun untuk research ketika training. Masih S1? Enggak, lulus dari S1. Langsung 1 tahun untuk non-degree research jadi training. belum S2 waktu itu ya? Terus di Osaka University waktu itu dapat hostnya, terus begitu ditawarin untuk S2 S3 gitu. Dan langsung berarti? Ya sempat pulang dulu 1 tahun, kerja di Swiss German University jadi research assistant. Abis itu ditawarin beasiswa Max full scholarship untuk master dan PhD. Full scholarship. Berarti artinya S2 S3 kemudian di Osaka. Yang itu juga yang jadi apa ya, semacam titik awal gitu untuk jadi dosen di sana gitu ya. Iya, waktu itu sebenarnya nggak kepikiran sama sekali mau jadi dosen, tapi waktu pas udah asik gitu ya untuk riset di sana, dan waktu itu juga baru punya Aisyah ya, waktu pas lagi defense S3 tuh sebenarnya lagi hamil besar gitu. Jadi waktu itu mikir kayaknya kalau untuk pindah ke tempat lain dalam keadaan masih punya bayi yang masih kecil banget kayaknya repot gitu, jadi akhirnya udah deh coba stay dulu di sini. Taunya malah keterusan sampai sekarang nggak pulang-pulang. Jadi bisa ya, ini kan pertanyaan bodoh banget ya, kok bisa ya orang Indonesia tuh jadi dosen di Jepang gitu? Iya, sebenarnya bisa, pasti bisa. Karena orang Indonesia tuh SDM-nya sangat unggul, maksudnya bukan saya aja, saya mau nggak ada apa-apanya, cuman memang sebenarnya di Jepang itu, khusus di Jepang ya, masih sangat tertutup untuk orang asing. Gitu. Jadi, tapi ini berarti cukup istimewa dong diberi kesempatan itu. Iya, sebenarnya jarang sekali sih. Jadi apa yang membuat mereka kira-kira atau mereka sudah dikira itu? Jadi gini, waktu pas dulu awal-awal lulus, saya baru dapat pekerjaan sebagai postdoc. Abis itu saya di sana tapi di universitas yang sama tapi di beda departemen, karena waktu PS3-nya itu di institut, jadi kayak International Center for Biotechnology. Lalu saya postdoc-nya itu di Department of Biotechnology, jadi sebenarnya sangat erat hubungannya. Tapi yang satu center, yang satu di graduate school. Dan memang ya namanya engineering ya, sedikit banget wanitanya, apalagi wanita asing sedikit banget. Tapi waktu itu kebetulan host professornya itu sangat welcome dan sangat suportif ke young mothers gitu. Jadi saya pikir wah ini kayaknya jarang banget tempat yang sangat suportif terhadap working women, apalagi di Jepang. Jadi saya kerasan di sana gitu. Dan waktu pas itu karena bagus sekali juga. Sebenarnya 1 tahun pertama tuh saya kadang-kadang ngerasa itu adalah PT job, karena saya lulus dari S3, terus begitu mereka tahu saya masih punya anak yang masih bayi, terus butuh visa untuk belajar. Jadi sebenarnya awalnya memang itu benar-benar karena kasihan kayaknya sih gitu. Tapi setelah 1 tahun di situ saya tanya, kasihannya nggak cukup ya? Awalnya gitu, dia cuman ngasih saya pekerjaan part time yang cukup untuk mendapatkan visa dan anak saya bisa qualify untuk masuk daycare. Terus begitu setelah mulai bekerja, dia bilang kan saya kerjanya apa prof, tugasnya. Oh, urus aja anakmu dan belajar sebisanya.
kan saya bingung ya dikasih tugas kok kayak gini padahal dibayar gitu. Seperti untuk diri sendiri malah gitu. Tapi saya nggak tinggal diam juga. Jadi dengan kesempatan yang bagus itu saya coba untuk apa yang kira-kira bisa saya bantu lakukan gitu. Saya bantu untuk bikin mahasiswa S3-nya itu nulis paper, saya bantu benerin. Terus saya inisiatif untuk sensei, saya boleh bantu apa nggak nulis review artikel. Dan review artikel itu jadi istilahnya nyari-nyari kerjaan juga waktu itu? Iya, waktu itu karena saya juga merasa ya nggak mau juga untuk diberikan satu kesempatan yang bagus, terus saya menerimanya tanpa nggak ada membalas gitu ya. Jadi dia melihat dalam waktu 1 tahun itu dengan segala keterbatasan waktu dan juga waktu itu masih punya anak yang masih kecil, sakit-sakitan juga kan, yang namanya anak masih kecil ya. Tapi kok saya tetap berusaha yang terbaik gitu, yang pada saat itu saya bisa. Terus dia kayaknya seneng gitu, positif lah ya. Positif melihatnya dalam waktu 1 tahun itu cepat belajar bidang yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya bidang saya bukan metabolomics, pindah ke lab metabolomics itu kan. Yang waktu itu nanti saya mau tahu tuh metabolomics. Nah, boleh. Jadi itu sebenarnya kayak frontier field yang pada saat itu tuh baru banget gitu. Jadi saya juga baru banget belajar, tapi saya bantu untuk nulis artikel dan ternyata artikelnya menjadi salah satu yang highly cited artikel pada saat itu dalam waktu 1 tahun. Padahal sebenarnya awalnya itu bukan tugas yang harus dikerjakan. Bukan, ya? Tidak diassign untuk itu. Tidak sama sekali diassign. Jadi kuncinya inisiatif juga. Inisiatif dan saya juga merasa ya apa yang bisa saya lakukan dengan waktu yang terbatas, tapi semaksimal mungkin bisa memberikan tetap kontribusi gitu. Oke, boleh nggak balik dikit? Berarti kan S3-nya di sana juga. Dengar-dengar S3-nya cepat sekali selesai. Oh iya. Jadi sebenarnya saya kan dari master PhD itu kan program 5 tahun. Saya lulus 3,5 tahun. Jadi totalnya. Harusnya 5 tahun jadi 3,5 tahun. Iya, jadi S3-nya 1,5 tahun. Gitu ya. Gimana sih? Waktu itu ngebut banget, memang ngebut banget. Waktu pas master saya udah punya paper, kan syarat untuk lulus S3 kan 2 paper. Master saya udah ada paper, tingkat 1 saya udah publish paper yang kedua gitu. Jadi berarti sudah memenuhi syarat. Biasanya 3 tahun ya normal kira-kira, atau udah cepet banget kalau 3 tahun biasanya? 3 tahun tuh udah cepet banget. Ini malah 1 tahun. Jadi di tahun pertama PhD syarat lulus PhD sudah terselesaikan gitu. Karena memang saya ngebut banget pas master itu, udah ngumpulin data, cepat nulisnya gitu. Kesimpulannya bukan karena kasihan, karena bagus. Waktu pas S3 ya. Oh ya, dan yang ngasih saya pekerjaan itu juga co-pembimbing. Dia melihat berarti kinerja ketika S3 diamati. Dia lihat, diamati, terus dalam keadaan hamil besar tetap bisa menyelesaikan tesis dan juga defense dengan bagus gitu. Dia ngelihatnya ya. Jadi mungkin dia ngelihat yang dia butuhkan saat ini hanya kesempatan gitu. Jadi dia bilang ke saya, sebenarnya no, it's never a pity job, kan saya selalu bilang gitu ya, bercanda. Tapi dia bilang ya, I see that you have potential and all you need is an opportunity, dia bilang gitu. Dan saya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, sampai sekarang masih terus ikut sama Perfect. Jadi artinya sekarang ini udah final memang benar-benar diterima bekerja sebagai permanen. Itu permanen position. Dan itu jadi sebagai sangat, dosen sangat jarang. Tugasnya berarti ngajar dan membimbing mahasiswa, betul? Iya, betul. Mahasiswanya S2, S3 atau S2, S1 sampai S3. S3. Banyak sekali S3-nya juga. Oh gitu. Kalau boleh tahu berapa tuh total bimbingan? Sekarang ini 21. Ya. Jadi sepertiga lab itu, sepertiga mahasiswa itu di tim saya gitu. Jadi saya memimpin 3 tim. Dari 5 tim. Kalau boleh tahu itu orang Indonesia ada di sana? Ada orang Indonesia. Jadi lab kita itu semenjak saya masuk, sebenarnya waktu saya masuk saya orang Indonesia yang pertama. Terus di gitu berapa bulan kemudian ada orang Indonesia yang masuk 1 orang. Sekarang kita adalah lab dengan mahasiswa Indonesia terbanyak di Jepang, ada 10. Dan itu semua di bawah bimbingannya Sastia? Satu enggak, cuma 1 aja, tapi 9 ya. Wow, gila banyak banget ya. Ini kan menarik nih, ada sering orang bilang gini, sekolah ke luar negeri, lalu harapannya karena dia udah jadi pintar banget segala macam, harusnya pulang dong untuk membangun negara sendiri gitu ya. Iya. Sastia punya pandangan gimana terhadap itu? Waktu pas di awal karir saya juga saya berpikir seperti itu. Jadi kayak saya semangat sekali dengan idealisme pengen pulang cepat ke Indonesia untuk berkontribusi. Tapi pada saat itu bidangnya metabolomics itu belum ada. Dan saya melihat banyak sekali bisa dipakai gitu. Tapi kan kalau misalnya saya pulang ke Indonesia tanpa ada pengalaman untuk manage funding, bagaimana kita bisa manage lab gitu, dalam keadaan masih hijau sekali, saya nggak akan bisa banyak kontribusi gitu. Jadi saya pengen malah nggak siap. Artinya S3 dengan nilai yang bagus saja ternyata nggak cukup tidak untuk cukup. Kembali. Karena itu perlu manajemen segala macam. Betul. Jadi ketika kita mau berkarir di Indonesia, kita perlu punya pengalaman untuk berkarir di luar negeri dulu untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman itu. Karena pengalaman ketika kita belajar, dan mungkin jaringan juga ya. Iya, ketika kita belajar dan bekerja itu sangat berbeda ya. Waktu pas kita belajar kan fokusnya kita ya untuk kelulusan kita sendiri. Lain kalau misalnya kita pada saat
bekerja itu kita benar-benar bisa belajar bagaimana maksudnya mendapatkan tips-tips gitu untuk kiat-kiat bagaimana bisa running a successful lab, dapat funding, baik belajar untuk menulis, dapat networking. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa stay dulu gitu ya. Oke, waktu itu. Tapi saya juga nggak mau tinggal diam dan tidak berkontribusi. Jadi pada saat itu saya coba untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia, terus dapat posisi yang sangat strategis selama 2 tahun, ditunjuk menjadi representatif dari Graduate School of Engineering untuk membuat kerjasama akademik dengan universitas di Asia. Gitu. Dan Indonesia tentu salah satunya. Iya gitu. Jadi dari situ saya bisa establish beberapa double degree program, terus kerjasama akademik baru gitu. Dan termasuk salah satu yang paling menghasilkan banyak agreement dan aktivitas pada saat itu. Jadi di situ sih kayaknya kunci ketika Sensei pada saat itu tahu tidak mudah untuk memperjuangkan saya sebagai posisi permanen, sebagai orang asing. Jadi di universitas itu harus melihat saya tuh punya added value gitu. Jadi dari situ saya bisa establish beberapa double degree program, terus kerjasama akademik baru gitu. Dan termasuk salah satu yang paling menghasilkan banyak agreement dan aktivitas pada saat itu. Jadi di situ sih kayaknya kunci ketika Sensei pada saat itu tahu tidak mudah untuk memperjuangkan saya sebagai posisi permanen, sebagai orang asing. Jadi di universitas itu harus melihat saya tuh punya added value gitu. Iya, jadi sesuatu yang orang Jepang nggak bisa offer gitu. Ini menarik nih. Berarti sebenarnya secara akademik oke lah bagus kan? Iya. Tapi kalau bagus aja kan banyak yang bagus. Nggak cukup, betul, sama sekali nggak cukup. Tapi begitu dilihat bisa menjadi hub atau menjadi kontak bagi adanya kerjasama baru dengan pihak lain, itu menjadi nilai tambah. Iya, jadi akhirnya saya jadi kayak pemeran kunci gitu untuk maintain hubungan antara Osaka University dengan universitas di Asia, terutama di Indonesia. Jadi artinya being an Indonesian itu justru jadi hal positif ya, karena dengan ada orang Indonesia di sana, mereka bisa kerjasama dengan Indonesia lebih baik, lebih gampang. Tapi kan sebenarnya banyak juga ya orang asing yang ada di sana, tapi belum tentu juga bisa jadi hub. Itu kan bakat-bakatan ya. Jadi memang mungkin mereka melihat ada talenta di situ dan itu menjadi satu kekuatan ya. Jadi untuk akhirnya jadi pertimbangan ketika waktu pas assign untuk menjadi tenure position dari dekan sampai ke kantor pusat, nggak ada yang keberatan karena sudah pernah ada kesempatan untuk itu. Itu berarti kalau saya lihat misalkan mungkin kalau kemampuan diplomasi, komunikasi itu ya, itu sangat penting. Itu penting banget kayaknya itu karena itu sih. Karena kalau misalnya dari research output itu kayaknya banyak banget orang Jepang yang keren-keren banget deh. Apalagi mereka bekerja keras banget. Iya, apalagi ini kan universitas besar yang Osaka University itu salah satu universitas paling top lah ya di sana dan untuk orang Jepang pun banyak. Saya pernah mampir juga tuh waktu itu dan memang keren sekali. Banyak yang ingin masuk juga. Jadi apalagi Graduate School of Engineering itu adalah yang fakultas terbesar, jadi paling kompetitif sebenarnya untuk masuk gitu. Jadi benar-benar harus ada consideration lain gitu. Jadi kayaknya akademik aja nggak cukup gitu. Jadi akademik jelas itu harus menjadi fondasi yang kuat. Ya kalau lebih buruk dari yang lain mungkin juga nggak dipertimbangkan. Jadi akademik yang bagus, lalu kemampuan tambahan itu tadi. Iya, itu sih yang akhirnya kalau menurut saya menentukan. Inspirasi ya. Oke, sekarang gini, kembali ke bidang ilmunya gitu ya. Saya kan bidang geodesi jauh banget. Tapi pengen tahu gitu kan metabolomics sering banget tuh lihat di Instagramnya metabolomics. Apa sih metabolomics? Ini apaan sebenarnya gitu? Ini kan pendengar saya ini lebih banyaknya tuh orang awam ya, bukan orang biologi dan itu ya, tapi bisa nggak diceritakan bahasa, kalau saya nyebutnya itu bahasa manusia biasa. Iya, manusia biasa, iya. Kalau genomik atau proteomik pernah dengar juga? Kayaknya di SMA ya, waktu itu. Gitu ya pokoknya kan kalau misalnya kita punya genom gitu, gen gitu ya. Nah kalau misalnya gen itu diekspresi, hasil akhirnya itu adalah metabolit. Itu adalah hasil dari metabolisme, ibaratnya gitu. Jadi sebenarnya semua ciri-ciri kita atau kalau misalnya di bidang pangan atau itu, jadi sebenarnya itu adalah hasil dari interaksi si metabolit ini. Jadi kita sebutnya itu senyawa-senyawa atau komponen di dalam satu sistem yang membentuk satu objek itu namanya metabolit. Nah, omik itu adalah sains yang untuk menganalisa sebanyak-banyaknya metabolit ini gitu. Jadi kalau pakai bahasa Inggris, comprehensive profiling of metabolites. Seperti itu. Jadi kita memprofil atau istilahnya mempelajari secara komprehensif kayak apa sih sebenarnya gitu ya, dengan metode tertentu gitu. Iya, seperti itu. Dan ternyata
korelasi antara karakteristik satu komponen dari metabolit ini dan karakteristik fenotype gitu ya. Jadi ciri khas dari satu sampel biologis itu sangat berkaitan. Jadi korelasinya sangat kuat. Jadi kalau kita bisa melakukan comprehensive profiling dari metabolit ini, kita bisa banyak sekali menjelaskan fenomena-fenomena alam seperti itu. Yang tadinya kita anggap sebagai fenomena aja, kita tahu misalnya, katakan misalnya sederhananya ya, ada buah manis, ada buah asin, asam atau apa, itu ternyata bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan. Misalnya nih, buah itu manis karena dia komponen gulanya tinggi dan dia punya bla 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 gitu. Dan itu kemudian setelah diprofil dengan metode tadi itu jelas gitu ya, objektif gitu. Jadi kita kemudian bisa kodifikasi gitu. Iya, betul. Yang paling gampang untuk dimengerti mungkin kopi ya. Kopi kan ada robusta, ada arabica. Nah, kalau misalnya kita profile semua metabolit yang ada di arabica dan robusta dan kita melihat apa perbedaannya, ternyata robusta itu kan lebih pahit. Ternyata dia lebih tinggi kadar kafeinnya. Jadi kafein itu adalah sejenis metabolit juga gitu. Terus kenapa misalnya kalau arabica itu katanya ada acidity. Nah, acidity itu ternyata dari asam-asam organik, itu juga metabolit juga gitu. Jadi kita bisa menjelaskan kenapa ciri khas arabica seperti ini, robusta seperti ini dengan informasi yang lebih mendetail gitu. Jadi, komponennya apa aja sih? Sehingga informasi itu kemudian menjadi objektif yang mudah dipelajari ya. Iya, gitu. Kalau yang lain kan misalnya gini, saya bayangkan seperti ahli kopi tuh. Kalau pakai perasaan doang tuh, ini bagus, ini enggak. Itu kan berarti belum tentu orang yang lain itu bisa menilai yang sama. Iya, jadi ini benar-benar objektif evaluation dari satu sensory profile. Tapi memang aplikasi ini ke arah itu ya, lebih banyak makanan atau? Kalau di saya memang sekarang ini lebih ke fokus untuk aplikasi produk agriculture dan pangan Indonesia. Berarti memahami mereka secara lebih baik. Dan untuk peningkatan kualitas. Jadi setelah kita pahami karakternya, gimana meningkatkan kualitasnya, jadi lebih. Saya bisa paham. Berarti kita tidak menebak-nebak lagi ya. Kalau dulu kan yang penting kawin silang aja gitu ya. Begitu. Kita nggak tahu sifatnya. Jadi kan kita ingin lebih terarah. Misalnya semua kopi dari seluruh Indonesia kita kumpulkan. Yang kualitasnya baik itu ternyata dia punya signature tertentu, karakteristik yang mirip. Dari manapun, misalnya setiap dia kualitasnya naik, metabolit ini selalu naik. Jadi kita bisa targeted nih. Kalau kita ingin mengembangkan kualitas yang lebih tinggi, kita tingkatkan aja nih senyawa ini seperti itu. Kalau kita nggak tahu agak susah sih, jadi random. Menarik ya. Itu berarti bagi Indonesia itu penting banget ya. Ya, mudah-mudahan. Biodiversity kita begitu banyak untuk makanan segala macam lagi. Contohnya juga misalnya kita pengen bikin udang kualitas tinggi seperti itu dengan cita rasa yang luar biasa gitu, karakteristiknya juga enak segala macam. Tapi kita nggak tahu apa sih yang bikin udang itu enak. Enak itu bisa didefinisikan apa gitu, dijabarkan secara kuantitatif gitu, dan kita bisa ukur. Dilihat apa saja isinya, kandungan yang bikin enak apa. Lalu ketika kita membuat varietas baru atau misalnya kita budidaya di sistem aquaculture, kita bisa kembangkan faktor-faktor mana yang kira-kira bisa berkontribusi ke kualitas. Iya, seperti itu. Banyak juga sih, jadi misalnya kayak buah-buahan kita misalnya bagus-bagus tapi nggak tahan lama gitu. Jadi misalnya kita bagaimana caranya kita bisa membuat buah-buahan kita yang berkualitas ini tahan lebih lama supaya bisa diekspor. Itu berarti risetnya nyata banget ini ya. Iya, saya berharapnya seperti itu. Nah sekarang berarti kan Sastia di sana tuh, tadi katanya ada banyak orang Indonesia yang sekolah di sana kan. Itu saya kira kalau saya pikir itu kontribusi luar biasa tuh. Artinya keberadaan Sastia di sana meningkatkan peluang orang Indonesia untuk belajar di sana. Iya, itu juga salah satu sebab kenapa saya masih ada di sana. Jadi waktu pas di 2014-2015, waktu saya bikin double degree, terus aktif sekali untuk membuka peluang, misalnya banyak mahasiswa yang dari Indonesia training atau dosen bisa juga memakai fasilitas di sana. Akhirnya saya sempat dipesanin, waktu itu saya ingat banget sama dosennya SITH ITB. Waktu saya bilang saya mau pulang gitu, kayaknya daripada Sasti satu orang, maksudnya daripada Sasti pulang lebih baik, maksudnya daripada 20 orang pulang lebih baik satu orang stay di sana. Jadi maksudnya dia bilang kalau efeknya itu jauh lebih terasa manfaatnya daripada saya pulang saat itu gitu. Untuk saya tetap ada di sana dan akhirnya bisa membuka jalan dan bisa juga orang-orang di Indonesia mendapatkan akses ke fasilitas yang belum ada di Indonesia gitu, dan juga bisa mendapatkan ilmunya gitu. Nah itu menarik, tadi kan katanya ketika muda tuh pengen kembali segala macam atau apa. Bagaimana pandangan itu sekarang, apa ya, kan dinamis lah pasti, kita berubah. Itu gimana kalau menurut Sasti sekarang? Kalau sekarang sih udah ada keinginan pengen pulang sebenarnya. Cuman satu lagi memang masih banyak sekali kerjasama yang terbina, dan dari Indonesia juga banyak misalnya yang menitipkan mahasiswa dan juga punya program-program.
Jadi dalam waktu dekat kayaknya masih belum. Ya, jadi kayaknya sampai mungkin saya bisa yang sekarang saya ingin lakukan adalah transfer teknologi dan establish kayak satellite lab di Indonesia. Jadi ingin punya lab yang bisa melakukan hal itu, baru pada saat itu saya bisa pulang. Jadi siapin dulu itunya. Jadi saya siapin dulu. Ngomong ini masih paspor Indonesia nggak? Masih paspor Indonesia, iya. Kan lagi banyak pertanyaan gitu tuh. Iya, itu masih paspor Indonesia. Sebenarnya sempat ditawarin untuk ganti citizenship. Gitu tapi saya menolak karena saya memang punya permanent residence. Tapi saya nggak mau ganti paspor, saya pengen tetap orang Indonesia. Ya, cinta Indonesia. Indonesia ya. Nah artinya, tapi kalau tadi saya lihat ya dari segi kalau kita ngomong apa sih nasionalisme itu kan artinya kontribusi. Kan? Iya, kontribusi dimanapun berada. Exactly. Nah, kalaupun ternyata di Jepang juga saya baru sadar gitu, ternyata bisa kontribusinya bahkan jauh lebih tinggi kan? Iya, ya? Tergantung kita positioningnya seperti apa ya. Artinya kita tetap bisa mengklaim saya cinta kok pada Indonesia walaupun misalnya tinggal di Jepang. Itu kira-kira kesimpulan saya gitu ya. Oke, ini menarik nih. Kita tuh udah apa namanya ngelempar gitu ke masyarakat Twitter dan Instagram. Jadi kita bacain dulu pertanyaan-pertanyaan ya dari itu ya. Keren. Ternyata ada banyak yang pengen jawab juga ya, ingin dilakukan gitu, cita-cita seperti pengen menjadi diplomat, ketemu banyak orang, bisa kerja sama, bisa traveling, ternyata tercapai lewat science gitu.